praktek pembelajaran. Kemudian 15 menit Enggak, Bapak. tanya jawab dan baca Al-Qur'an. Saya mulai, Bapak, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya Bapak akan absen dulu kehadirannya. Apakah anak-anak ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Marilah proses belajar mengajar pada pagi hari ini kita awali dengan membaca doa. Yang mana doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Selesai, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan pesan kepada kalian semua. Karena sekarang masih dalam suasana pandemi, sebaiknya anak-anak menjaga kesehatan, jaga imun dengan mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Dari materi tersebut nanti memberikan tujuan kepada anak-anak semua agar bisa memahami dan mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu. Paham anak-anak? Paham, Pak? Baiklah, perhatikan materi yang Bapak sampaikan ini melalui video ya. Perhatikan video yang Bapak akan putar. Dengarkan materi yang Bapak jelaskan tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Ini adalah materi ya, materi gerakan dari sholat beserta bacaannya. Tolong pahami, dengarkan, lihat bagaimana cara praktek gerakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menerangkan atau menjelaskan tentang gerakan dan bacaan sholat fardu, yang mana rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat hukumnya wajib dilakukan bagi umat Islam. Kita harus tahu gerakan dan bacaan sholat. Sholatlah dengan gerakan dan bacaan yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita belajar gerakan dan bacaan sholat. Kita harus melaksanakan sholat dengan baik, mulai dari menghafal bacaan sholat sampai gerakan sholat yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Mari kita pelajari dengan seksama. Yang pertama adalah gerakan sholat. Pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang sholat. Pasti kalian sudah mengetahui jenis gerakan dalam sholat. Dalam sholat terdapat berbagai gerakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Gerakan ini posisi tubuh berdiri tegak, tangan diangkat sejajar dengan telinga, kemudian tangan dilipat di depan perut. Kalian juga boleh melipatnya di dada bagian bawah. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar posisi ketika takbiratul ihram. Selanjutnya ruku. Posisi ini adalah posisi menundukkan tubuh. Peganglah lutut dengan kedua tapak tangan. Kemudian ratakan tulang punggung, posisi kepala rata dengan tulang punggung. Jari-jari tangannya harus dalam keadaan terbuka. Supaya kamu lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar posisi ketika ruku. Selanjutnya i'tidal. Gerakan i'tidal ini dilakukan setelah ruku. Posisi tubuh kembali tegak berdiri. Setelah kita mengangkat kedua tangan sejajar telinga, posisi tangan bisa diletakkan di samping badan.
Bisa di depan perut atau dada bagian bawah. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar posisi ketika i'tidal. Selanjutnya sujud. Gerakan sujud ini adalah posisi menungging. Kedua tangan dan dahi diletakkan di lantai. Lutut dan ujung kaki juga diletakkan di lantai. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar posisi ketika sujud. Selanjutnya duduk. Gerakan duduk dalam sholat ada dua. Ada duduk iftirosh dan duduk tawarruk. Duduk iftirosh dilakukan ketika tasyahud awal, sedangkan duduk tawarruk dilakukan ketika tasyahud akhir. Perbedaannya terletak pada posisi duduk dan kaki. Duduk iftirosh dilakukan dengan menduduki telapak kaki kiri, kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah posisi duduk iftirosh pada tasyahud awal. Selanjutnya duduk tawarruk, yaitu meletakkan pinggul di lantai. Telapak kaki yang kiri dikeluarkan melalui bawah tulang kering kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar posisi duduk tawarruk ya pada tasyahud akhir. Kemudian salam. Gerakan salam ini adalah penutup sholat. Gerakan menengok ke samping kanan dilanjutkan dengan menengok ke samping kiri. Supaya kalian lebih jelas mengetahui gerakannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini termasuk gambar posisi salam. Sekarang kalian akan belajar praktik sholat. Tentunya kalian harus mengikuti tata cara berikut. Lakukanlah dari gerakan pertama sampai terakhir. Kalian akan melakukan praktik sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya rakaat pertama. Kita mulai ya. Kita mulai rakaat pertama. Rakaat pertama itu ada niat. Sebelum membaca niat sholat, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Setelah itu bacalah niat sholatnya. Contohnya di sini niat sholat munfarid. Ini contoh niat sholat munfarid ya. Munfarid itu sholat sendirian. Usolli fardud duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sholat sendirian. Terus niat sholat berjamaah jadi imam. Usolli fardud duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, selanjutnya niat sholat berjamaah jadi makmum. Usolli fardud duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu adalah niat dari sholat duhur. Kemudian takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Sambil mengucapkan takbir, angkatlah kedua tangan sampai di atas bahu. Perhatikan gambarnya. Itu posisi takbiratul ihram. Ketika angkat tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa iftitah. Jika takbiratul ihram selesai, bacalah doa iftitah. Kalian boleh membaca salah satu doa iftitah berikut. Ini adalah doa iftitah ya. Doa iftitah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah, lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Tentunya kalian pasti hafal ya surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surah pendek. Surah yang dibaca boleh apa saja ya. Nih, maaf. Surah pendek boleh apa saja ya. Contohnya di sini surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya ruku. Setelah membaca surah pendek, angkatlah tangan sejajar bahu sambil mengangkat tangan. Ucapkan lafaz takbir, Allahu Akbar. Peganglah lutut dengan kedua tapak tangan, meratakan tulang punggung. Posisi kepala rata dengan tulang punggung, jari-jari tangannya harus dalam keadaan terbuka. Itu gambarnya ya, posisi ketika ruku. Lalu membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya i'tidal. Gerakan selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Ucaplah pula lafaz Sami Allahu liman hamidah. Itu bacaannya ya. Lalu setelah itu berdiri dengan tegak. Posisi tangan boleh bersedekap, boleh juga di samping badan kalian. Lalu bacalah doanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, langsung sujud. Sujud itu gerakan posisi dahi di tempat sujud, kedua tangan berada di sampingnya. Sambil melakukan gerakan sujud, bacalah doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya, duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, bangkitlah lalu duduk sambil membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu ya. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Maaf ya. Selanjutnya sujud kedua. Sujud kedua adalah gerakan dan bacaan sama dengan sujud yang pertama. Setelah sujud kedua, bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir. Lalu lakukan seperti pada rakaat pertama, tetapi tidak membaca doa iftitah, yaitu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, lalu tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan jika jumlah rakaat sholatnya lebih dari 2, misalnya sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Posisi kaki kanan tegak, posisi kaki kiri diduduki. Itu gambarnya ya, posisi tasyahud awal. Lalu baca doanya. Doanya tasyahud awal bagaimana? Ini doanya. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bacaan tasyahud awal. Kemudian setelah sujud kedua, bangkitlah kembali sambil mengucap takbir. Lalu lakukan seperti pada rakaat kedua, tetapi tidak membaca surah pendek. Tapi membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, dan sujud kedua. Lalu rakaat keempat, karena ini contoh sholat zuhur, ada 4 rakaat ya. Setelah sujud kedua, bangkitlah kembali sambil mengucapkan takbir, lalu lakukan seperti pada rakaat ketiga. Membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, tasyahud akhir. Posisi kaki berbeda dengan tasyahud awal. Bacaan awalnya tidak berbeda, hanya ditambahkan dengan doa berikut. Ini doanya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu doa dari tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Salam merupakan gerakan penutup salat. Salam dilakukan dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Tengoklah terlebih dahulu ke kanan. Setelah itu menengok ke kiri. Sambil menengok ucapkanlah doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah gerakan salam beserta doanya. Itu anak-anak ya, itu adalah materi yang Bapak sampaikan tentang gerakan dan bacaan sholat fardu.
Jadi Bapak dapat simpulkan dari materi tersebut bahwasanya duduk iftirosh adalah duduk yang dilakukan pada tasyahud awal dan duduk tawaruk adalah duduk yang dilakukan pada tasyahud akhir. Kemudian urutan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian yang terakhir salam. Dan faedah sholat, faedahnya ini, sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan keji. Sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah materi yang Bapak sampaikan. Setelah Bapak jelaskan, Bapak harap kalian semua bisa memahami, mengerti tentang gerakan dan bacaan sholat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, barusan sudah Bapak sampaikan materi gerakan dan bacaan sholat melalui video yang Bapak tayangkan. Di sini juga ada video Bapak satu kali. Coba kalian nanti lihat dan perhatikan video yang Bapak tayangkan. Yang satu lagi ini. Setelah melihat dan memahami video tersebut, nanti kalian praktikkan di depan kelas. Praktikkan di depan kelas satu persatu. Atau gini, atau Bapak akan jadikan beberapa kelompok. Dari masing-masing kelompok, nanti ada perwakilan satu orang dari kelompok tersebut untuk mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu di depan kelas. Paham anak-anak? Paham Pak? Ini saya putar lagi video tentang pengertian sholat dan gerakan dan bacaan sholat. Tolong anak-anak lihat kembali videonya, perhatikan videonya ini. Nanti setelah anak-anak melihat, memahami dari gerakan dan bacaan sholat, nanti dari masing-masing kelompok untuk mempraktikkan satu persatu di depan kelas. Paham ya? Paham? Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah terangkat. Yang kedua, sholat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah, serta ikhlas yang didasari dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Hukum sholat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disunahkan namun tidak diwajibkan. Melaksanakan sholat tidak dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki ilmunya. Anda haruslah mengetahui mengenai syarat sholat wajib yang terpenuhi dalam melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu pertama, Islam, yang kedua, balaik, yang ketiga, berakal. Tidak hanya syarat wajib, terdapat juga syarat sah sholat yang perlu diperhatikan. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat suci. Yang keempat, tahu pasti terhadap waktu masuknya sholat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Pada video ini akan dibahas mengenai tata cara gerakan sholat yang benar. Yuk simak penjelasannya. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Kemudian takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap, membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran lainnya.
ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca doa Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud lagi membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk dan jari telunjuknya. Diakhiri mengucap salam dengan tengok kanan dan tengok kiri. Oke teman-teman, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Video sudah Bapak tampilkan barusan. Sesuai dengan perintah Bapak tadi, setelah kalian memahami dan melihat video tersebut, masing-masing kelompok ada perwakilan ya, untuk mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Coba kelompok pertama, silakan perwakilannya. Selanjutnya dengan kelompok kedua, silakan. Selanjutnya kelompok ketiga, silakan. Selanjutnya kelompok keempat, silakan. Alhamdulillah, kalian sudah mempraktikkan tata cara gerakan dan bacaan sholat. Selanjutnya Bapak ada tugas buat kalian kerjakan di rumah. Ini ada lembar kerja siswa, yang mana ada soal-soal di dalamnya yang kalian kerjakan di rumah. Setelah kalian kerjakan, nanti berikan tanda tangan orang tua kalian. Lalu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham anak-anak? Paham Pak? Jadi ini PR ya. Sebelum kegiatan ini Bapak tutup, ada sedikit pesan dan kesimpulan dari Bapak tentang materi gerakan dan bacaan sholat fardu. Bahwasanya sholat fardu itu sangat berguna sekali terhadap anak-anak supaya bisa mengetahui, memahami, dan melatih diri dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu wajib bagi kita semua selaku muslim. Apabila kita mengerjakan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita tinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Jadi pesan Bapak sangat berharap kepada anak-anak semua selalu rajin dalam melaksanakan ibadah sholat fardu, agar apa yang kalian harapkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sebelum proses belajar mengajar ini Bapak tutup, marilah kita tutup dengan pembacaan doa, yang mana dipimpin oleh ketua kelasnya lagi ya. Silakan. Selesai Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa PR-nya kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan membaca Al-Quran. Ini Bapak. Juz. Halo? Ya, halo. Baca Al-Quran juz 26. 26. Juz berapa Bapak? 26. 26 ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن Cukup. أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر Sadaqallahul الناس كانوا azim. لهم أعداء وكانوا بعبادتهم Sadaqallahul كافرين azim. Cukup. Cukup. صدق الله العظيم. Terima kasih. Berikutnya Ya Bapak. di dalam rumusan pengembangan tujuan pembelajaran sekaligus evaluasi itu kan Anda mengenal nggak istilah HOT? Iya Bapak. HOT. Apa maksudnya HOT itu? HOT. Oke Bapak. Apa itu? HOT itu adalah kemampuan berpikir yang Berpikir apa? kreatif. Kreatif. Apa Ya. lagi? Terus juga HOT juga membantu pembuatan EPP dalam berorientasi untuk memperdayakan kemampuan berpikir lebih ke modern lagi Pak gitu. Modern. HOT itu apa dalam bahasa bacanya apa HOT itu? HOT itu higher order of thinking skill. High order thinking skill. Berarti Yaitu termasuk kemampuan berpikir kritis maupun logis gitu Pak. oh iya. Nggak apa-apa. RPP yang sudah dibuat itu apakah sudah mengarah ke sana? Insya Allah sudah Pak. Mana buktinya itu? Dalam menentukan indikator di sini melalui kegiatan mengamati, bertanya maupun merangkum dapat mengikuti proses belajar mengajar agar tenaga pendidik bisa memahami bacaan dan gerakan sholat fardu dengan tepat. Bacaan dan gerakan sholat fardu dengan tepat. Ukurannya di mana kalau dengan tepat? Kenapa Pak? Berpikir tingkat tinggi itu mengembangkannya, berpikir tingkat tinggi itu di mana? Itu kan hanya normatif tuh. Melakukan uji praktek. Uji praktek. Dipraktikkan di depan tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Oh begitu. Oke, saya pikir cukup. Mungkin Pak. Terima kasih Bapak. Pak Yusam, dilanjut. Oke, terima kasih. Saudara Sahibul Ulum dari Probolinggo ya. Dari Probolinggo. Masih dekat dengan Bapak Saili tadi, Pak. Oh, dari sekolah yang sama? Enggak, bukan, Pak. Daerah kalau Pak Saili daerah Paiton, kalau saya daerah Kerejengan. Ini sama sekolahnya, beda ya? Beda, Pak. Kalau saya di MI, Pak. Bukan Nurul Jadid ya? Bukan. Oke, baik. Nah, di RPP ya? Oke, Pak. RPP-nya Pak siapa ini? Pak Sohib ya? Iya. Nah, ini coba dibaca tujuan pembelajarannya, sampai baca itu. Oke, Pak. 1. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, merangkum, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat memahami bacaan dan gerakan sholat fardu dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan cukup Pak.
Lah yang di F ini, coba dilihat di subbab F ini. Pendekatan dan model pembelajaran, ya. Oke. Nah, terus yang C ini apa ini? Model apa ini? Model problem basic learning. Oke. Baik. Tadi katanya pakai model pembelajaran demonstrasi. Enggak, Pak. Enggak. Terus yang bawah kok problem based. Enggak, Pak. Lupa mungkin, oh ya. Enggak, Pak. Salah, mohon maaf, Pak. Enggak, Pak. Yang dipakai yang mana nih? Yang pakai demonstrasi, Pak. Yang dipakai? Iya, Demonstrasi. demonstrasi. Berarti yang salah ketik di mana? Yang salah tulis? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, Pak. Yang modelnya itu problem based learning-nya itu yang salah, Pak ya. Nanti Ini salah. iya, nanti diubah, Pak ya. Enggak, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Iya, Pak. Justru model pembelajaran demonstrasi itu tidak ada. Enggak, Pak. Jadi demonstrasi itu ini metode, ya. Jadi demonstrasi itu masuk di metode. Nah, model pembelajaran itu sebetulnya ya sudah benar itu. PBL, cooperative learning, discovery, inquiry, gitu ya. Enggak, Pak. Oke, jadi gini aja. Justru di apa ini? Tujuannya disederhanakan aja. Setelah mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, itu aja. Nah, peserta didik ini sampai buang aja nih. Model pembelajarannya. Toh di sini kan di metodenya dia kan sudah ada demonstrasi, ya loh. Yang F ini loh, yang B, demonstrasinya kan sudah masuk, ya. Jadi ini jadi demonstrasi itu kalau sampai istilahkan model pembelajaran justru salah, ya. Kalau metode demonstrasi baru benar. Oh, enggak, Pak. Ya. Jadi yang nanti Pak. ini. Jadi yang harus dirubah itu demonstrasinya, Pak ya? Iya, dia bukan model pembelajaran tapi metode, ya. Enggak, Pak. Ya, jadi supaya sinkron. Jadi metode demonstrasi itu metode, bukan model. Enggak, Pak. Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke, baik. Pertanyaan saya berikutnya. Nah, kalau sampai menggunakan model PBL, ya. Nah, KD-nya ini kan menjelaskan gerakan apa ini? Nah, menerapkan gerakan sholat dan bacaannya, ya. Oke. Ini sampai masuknya dari mana? Maksudnya problem yang dikembangkan untuk membelajarkan 2 KD ini seperti apa di RPP ini? Paham nggak pertanyaan saya? Iya, Pak. Oke, problem based learning itu kan membelajarkan materi ajar, ya toh, berbasis problem. Nah, ini problem apa gitu ya? Problem apa dari KD ini, dari KD gerakan dan bacaan sholat ini? Yaitu Pak. Problemnya mengenai gerakan dan bacaan sholat, sehingga peserta didik itu disuruh mempraktikkan bagaimana tata cara gerakan beserta bacaannya, ya Pak, bacaan sholat fardu itu. Nggak ketemu itu problemnya. Di mana ada problemnya? Problem bacaan dan gerakan sholat itu di mana?
Ya, oke. Oke. Baik, makanya memilih model itu perlu dipikirkan ya. Apalagi ini MI ya. Nggih, Pak, di MI. Iya, saya kira sampai ganti aja PBL itu. Nggih, Pak. Ganti Discovery aja, lebih mudah ya. Karena apa ini menerapkan gerakan ya, mempraktekkan gerakan. Bukan kognitif, sesungguhnya ini sudah memang praktek ini. Sebetulnya tidak masalah sih kalau PBL, kalau sampai bisa ketemu ininya ya, problem apa? Misalnya kan begini, ya kasuistis ya. Orang yang baru kecelakaan sehingga gerakannya tidak sempurna, ya loh. Nggih, Pak. Nah, itu baru bisa disambungkan ke sana. Nah, kalau jadi ada kondisi kasuistis ya. Nah, orang yang cacat, orang yang habis jatuh kecelakaan sehingga tidak bisa bergerak ya loh. Nggih, Pak. Nah, itu baru bisa disambungkan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi sebetulnya tidak apa-apa sih ya, tapi sampai harus masuknya ke sana ya. Jadi problem apa yang gitu ya dikembangkan atau dijadikan dasar untuk menyampaikan materi pembelajaran ini. Gerakan. Itu ya. Oke. Nggih, Pak. Nggih. Pak Sohib. Oh. Ini apa ini? Bacaan sholatnya sampai di MI ya? Iya, di MI, Di Pak. MI ya. Oke. Ya, di MI. Coba sampean baca doa iftitah seperti apa? Nggih, Pak. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan وأنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Kok bingung sampean? Wa ana minal musyrikin atau wa ana minal muslimin? Iya, Pak. Nggih, Pak. Agak gugup, Pak. Agak gugup, Pak. Jangan keliru ya. Nggih, Pak. Jangan kebalik-balik. Ya baik, cukup. Nah, Dr. Nadir, terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Nadir, Bapak Yusam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa ini ya?